Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lucia Rismanika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan PGSD dengan NIM 858944503 pada UPBJJ Banda Aceh. Video kali ini saya akan melakukan tugas mata kuliah praktikum IPA di SD pada modul 3 makanan. Kegiatan praktikum 3 pencernaan makanan. Tujuan pada praktikum ini ialah dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu gambar sistem pencernaan dan alat tulis. Organ sistem pencernaan manusia. Makanan yang kita konsumsi setiap hari akan masuk ke sistem pencernaan untuk dicerna. Apa yang terjadi di dalamnya? Yuk kita bahas. Organ sistem pencernaan manusia. Organ pencernaan utama, ada juga organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan utama yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan organ pencernaan tambahan, kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim yaitu hati dan pankreas. Pada organ pencernaan utama yaitu 1. Rongga mulut. Rongga mulut terdapat dua proses pencernaan makanan yaitu pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan rongga mulut mekanis, organ yang bekerja gigi dan lidah. Gigi mencerna makanan secara mekanis dengan cara dikunyah sampai halus agar mudah ditelan. Sedangkan lidah menelan, mendorong, dan mengatur letak makanan, serta sebagai indera perasa dibantu kelenjar ludah. Pencernaan rongga mulut kimiawi, organ yang bekerja kelenjar ludah, mengandung enzim petialin yang memiliki fungsi memecah karbohidrat atau pati menjadi gula sederhana. 2. Kerongkongan. Kerongkongan saluran sempit berbentuk pipa yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Kontraksi otot polos pada dinding kerongkongan mengakibatkan gerak peristaltik. Gerak peristaltik adalah gerak meremas-remas makanan untuk didorong masuk ke dalam lambung. 3. Lambung. Kantong besar yang dindingnya bersifat elastis yang dapat direnggangkan untuk menampung makanan. Terdapat dua proses pencernaan makanan yaitu pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis berlangsung dengan kontraksi otot lambung yang mengaduk makanan dengan gerakan peristaltik. Sedangkan pencernaan kimiawi berlangsung ketika makanan yang diaduk bercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida, enzim renin, dan enzim pepsin. 4. Usus halus, saluran terpanjang pada sistem pencernaan dengan panjang sekitar 6-8 meter. Makanan diproses secara kimiawi. Usus halus dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum muara dari dua saluran yaitu kantong empedu dan kelenjar pankreas. Jejunum terdapat kelenjar yang menghasilkan enzim lipase, laktase, maltase, dan sukrase. Ileum terdapat jonjot usus atau villi yang berfungsi untuk memperluas permukaan usus. 5. Usus besar. Usus besar memiliki fungsi utama yaitu mengatur kadar air pada sisa makanan. Di dalam usus besar terjadi proses pembusukan sisa makanan oleh bakteri Escherichia coli atau E. coli. 6. Anus. Anus bagian akhir dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai jalan keluar tinja dari tubuh. Sebelum dikeluarkan, tinja disimpan sementara di dalam rektum. Terdapat organ pencernaan tambahan yaitu 1. Hati. Hati kelenjar terbesar dalam tubuh yang menghasilkan getah empedu. Getah empedu mengandung garam empedu, bilirubin, dan elektrolit. 2. Pankreas. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang mengandung zat sebagai berikut. 1. Enzim amilase merombak amilum menjadi maltosa dan glukosa. 2. Enzim tripsin merombak protein menjadi asam amino. 3. Enzim lipase merombak lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah sistem pencernaan adalah proses kompleks di mana organ-organ tubuh seperti mulut, lambung, dan usus
bekerja sama memecah makanan secara mekanis dan kimiawi. Tujuannya untuk menyerap nutrisi esensial menjadi energi dan membuang sisa yang tidak diperlukan. Tubuh dapat menyerap sari-sari makanan untuk diubah menjadi energi dan mendukung perbaikan sel, metabolisme, serta pertumbuhan.